Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berada di ujung desa, jauh dari keramaian dan kehidupan sehari-hari. Tak ada yang tahu pasti siapa pemiliknya. Namun cerita-cerita menyeramkan tentang rumah itu sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Konon, rumah itu dulu dihuni oleh seorang dukun sakti yang dikenal dengan julukan Ki Santet. Banyak orang yang datang kepadanya dengan harapan bisa mendapatkan kekuatan atau menyelesaikan permasalahan mereka. Namun setelah beberapa tahun, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Beberapa orang mengatakan bahwa Ki Santet menghilang secara misterius. Namun ada juga yang percaya bahwa dia masih ada di dalam rumah itu, menjaga kekuatannya yang gelap. Pada suatu malam yang kelam, seorang pemuda bernama Arif, yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, mendengar cerita-cerita aneh tentang rumah tersebut. Sebagai orang yang skeptis dan tidak mudah percaya pada hal-hal gaib, Arif merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Teman-temannya memperingatkan untuk tidak mendekati rumah itu, tetapi Arif tidak menggubrisnya. Itu hanya cerita bohong, tak ada yang perlu ditakutkan, gumamnya. Malam itu, setelah matahari tenggelam dan angin malam mulai berhembus, Arif melangkah menuju rumah tua itu. Langkah kakinya terdengar menghentak keras di jalanan yang sudah lama tidak dipakai, memberikan kesan sepi yang semakin menambah ketegangan. Setiap sudut desa tampak sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Semakin Arif mendekati rumah tersebut, semakin berat napasnya, seakan ada sesuatu yang menahan setiap langkahnya. Arif berdiri di depan pintu kayu yang sudah lapuk dan tertutup rapat. Dengan sedikit rasa gugup namun penuh rasa penasaran, ia mendorong pintu itu. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya, disertai suara berderit yang menusuk telinga. Udara dalam rumah itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara luar yang segar. Di dalam, segala sesuatu tampak berdebu dan usang. Langit-langitnya tinggi, dengan beberapa bagian kayu yang sudah hampir runtuh. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Arif. Di tengah ruangan utama, ada sebuah meja batu besar yang terletak di bawah lampu gantung yang mati. Di atas meja itu terbaring sebuah buku tebal, dengan sampul kulit hitam yang mengkilap, terkesan seperti benda yang sangat tua dan berharga. Tanpa berpikir panjang, Arif mengambil buku itu dan membukanya. Namun, baru beberapa halaman dibuka, udara di sekitar ruangan itu berubah. Angin dingin berhembus kencang, membuat rambut Arif berdiri tegak. Di halaman pertama buku itu, tertulis dengan huruf-huruf yang tampak aneh, seperti simbol-simbol yang tak dikenal. Ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang tulisan itu, seolah-olah setiap kata yang ada di sana memanggil sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari balik bayangan gelap yang mengisi sudut ruangan. Arif menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti, dan angin yang berdesir kencang. Namun, ia merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya dengan tajam, membuat tubuhnya merasa kaku. Ia mencoba untuk menenangkan diri, berusaha berpikir rasional. Hanya angin, hanya bayangan, bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, ia merasa semakin terperangkap dalam rumah itu. Setiap langkahnya seolah dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang semakin keras, yang membuat hatinya berdebar kencang. Semua pikirannya seakan dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar, yang kini mulai merasuki dirinya. Di luar rumah, suara jangkrik yang biasa terdengar keras malam itu tiba-tiba menghilang. Keheningan itu semakin mencekam, menambah rasa takut yang membelit tubuh Arif. Tiba-tiba, buku itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, membuka halaman yang terakhir. Di halaman tersebut, ada sebuah gambar yang menggambarkan sosok manusia dengan wajah yang tampak tak jelas, hanya bayangan gelap yang menutupi fitur-fitur wajahnya. Namun, di bawah gambar itu, tertulis sebuah kalimat yang sangat jelas dan mengerikan. Siapa yang membaca ini, akan menjadi bagiannya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang Arif. Ia berbalik dengan cepat, namun tak ada apa-apa di sana.
Hanya kegelapan yang semakin dalam. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berat menempel di punggungnya, seperti tangan yang besar dan kasar. Arif berteriak ketakutan, tetapi suaranya teredam oleh angin yang kian kencang. Rumah itu mulai bergetar, dan dengan sekejap, seluruh isi rumah tampak seperti bergerak, seolah-olah ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Dalam kebingungannya, Arif berlari menuju pintu, namun pintu itu tiba-tiba tertutup rapat. Ia tidak bisa keluar. Segala sesuatu terasa mengurungnya dalam ruang yang penuh dengan kegelapan dan rasa takut yang tak terlukiskan. Dengan napas yang semakin berat, Arif mencoba meraih pegangan pintu. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu itu, sebuah suara keras terdengar, menggema di seluruh rumah. "Selamat datang, Arif. Kamu sudah lama ditunggu-tunggu." Seketika itu, Arif merasa ada tangan dingin yang mencengkram erat di pergelangan tangannya. Ketakutan memenuhi seluruh tubuhnya, dan dunia di sekitarnya mulai memudar. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan siapa yang menunggu di dalam kegelapan? Belum sempat ia mendapatkan jawaban, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya, melayang dengan aura yang menakutkan. Kegelapan itu semakin menebal, menyelimuti segala sesuatu, termasuk Arif yang kini tak bisa bergerak. Inilah awal dari perjalanan yang akan mengungkap rahasia kelam yang terpendam di dalam rumah tua ini. Arif terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat, tubuhnya merasa seperti dibekap oleh udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, dan meskipun tubuhnya bergetar ketakutan, ia tidak bisa bergerak. Di hadapannya, bayangan besar yang tampak samar-samar perlahan mulai memadat, membentuk sosok yang semakin jelas. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya terbungkus dengan pakaian hitam yang robek-robek, mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Namun, yang paling mencolok adalah wajahnya. Wajah itu tampak seperti wajah manusia, tetapi ada sesuatu yang salah. Kulitnya pucat, matanya kosong dan tanpa kehidupan, seperti dua lubang hitam yang tak pernah berujung. Mulutnya terbuka lebar, seperti hendak mengeluarkan suara, namun tak ada suara yang keluar, hanya bisikan yang menggema di dalam pikiran Arif. "Kenapa kamu datang ke sini, Arif?" Suara itu terdengar, bukan dari mulutnya, tetapi dari dalam kepalanya. Suara yang berat dan penuh kekuatan, seolah bisa mengguncang pikiran siapa saja yang mendengarnya. Arif berusaha untuk berbicara, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokannya. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya, seakan seluruh keberadaannya sedang dijajah oleh entitas ini. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuhnya, menarik-narik jiwanya, mencoba menguasai pikirannya. Tak ada jalan keluar. "Arif, kamu telah memilih untuk datang ke sini, dan kamu tidak bisa kembali." Suara itu kembali bergema, membuat Arif merasa seperti tenggelam dalam pusaran yang tak berujung. Sosok itu melangkah perlahan mendekat, dan setiap langkahnya mengeluarkan suara berderit, seperti ada sesuatu yang patah di setiap langkah yang diambilnya. Arif ingin berlari, ingin melarikan diri, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Semakin dekat sosok itu, semakin terasa hawa gelap yang menyelimuti. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan Arif. Wajahnya yang tak berbentuk itu kini semakin mendekat, dan Arif bisa merasakan nafasnya yang berat menyentuh kulitnya. Sebuah suara rendah keluar dari mulut yang terbuka lebar itu, "Kamu tahu siapa aku, Arif? Aku adalah Ki Santet. Aku yang menguasai kekuatan ini. Dan sekarang, aku akan menguasai jiwamu." Arif merasakan tubuhnya seolah ditarik ke dalam kekosongan, seolah-olah ada tangan yang menariknya ke dalam jurang yang tak terlihat. Ia merasa seperti terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar, namun ia juga merasa seperti sedang berada di ambang batas kesadaran. Setiap detik terasa semakin sulit untuk dihadapi. Entitas itu seolah bermain dengan pikirannya, menggiringnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Lalu, sekejap semuanya berubah. Cahaya terang menyelimuti ruangan, mengusir bayangan gelap itu seketika. Arif terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Ia mendongak dan melihat sosok yang berdiri di hadapannya, seorang pria dengan pakaian putih bersih, tampak sangat berbeda dari bayangan gelap yang sebelumnya. "Jangan takut, Arif.
Suara pria itu terdengar lembut, penuh keyakinan. Aku adalah sahabat Ki Santet, tetapi aku tidak sama dengan dia. Aku di sini untuk membantumu. Arif berusaha untuk bangkit, meskipun tubuhnya terasa lemah. Siapa kamu? Suara Arif terengah-engah, masih belum sepenuhnya bisa memahami apa yang terjadi. Pria itu tersenyum, meskipun senyumnya terkesan penuh kesedihan. Aku adalah seseorang yang dulu pernah dekat dengan Ki Santet. Namaku Raden Prabowo. Aku datang untuk menghentikan apa yang telah terjadi di sini. Arif menatap pria itu bingung. Hentikan? Hentikan apa? Raden Prabowo mengangguk perlahan. Ki Santet adalah seorang dukun yang dulu sangat kuat. Namun ia terjerumus dalam kegelapan. Ketika dia menguasai ilmu hitam yang sangat kuat, dia kehilangan kemanusiaannya. Rumah ini adalah tempat di mana dia mengikat jiwa-jiwa yang menjadi korbannya, dan setiap orang yang datang ke sini, termasuk kamu, akan terjebak dalam kekuatannya. Arif menggigil mendengar penjelasan itu. Jadi, itu benar? Ada kekuatan jahat di dalam rumah ini. Raden Prabowo mengangguk. Ya. Dan sekarang, Ki Santet mulai bangkit lagi. Itu sebabnya aku datang. Dia ingin menguasai dunia dengan cara mengorbankan setiap jiwa yang masuk ke dalam rumah ini. Arif merasa kepalanya berputar. Semua yang ia dengar terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu harus bagaimana. Raden Prabowo menatapnya tajam. Wajahnya serius. Kamu harus pergi dari sini, Arif. Tetapi, jalan keluarnya tidak semudah itu. Ki Santet tahu kamu di sini, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari dinding, dan seberkas cahaya yang gelap menyelimuti seluruh ruangan. Arif menoleh dengan cepat dan melihat bayangan gelap itu kembali muncul, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok Ki Santet kini tampak jelas, berdiri dengan tangan terentang, seolah ingin merenggut nyawa Arif. Tak ada yang bisa melarikan diri dariku, Arif. Suara Ki Santet menggema lagi, kali ini dengan tawa yang menakutkan. Kamu sudah memilih jalanmu. Raden Prabowo segera melangkah maju, tubuhnya mengeluarkan cahaya yang terang, seolah berusaha untuk menahan kekuatan gelap yang menyelimuti ruangan. Kamu tidak akan menang, Ki Santet. Ini bukan lagi tempatmu. Ki Santet tertawa lagi. Namun kali ini, tawa itu terdengar lebih kesal, penuh amarah. Kamu terlalu lama bersembunyi, Prabowo. Saat ini, waktuku telah tiba. Arif merasa ketakutan yang tak tertandingi, tetapi di dalam dirinya muncul keberanian yang tak ia sadari sebelumnya. Ia harus bertindak, harus melakukan sesuatu untuk keluar dari tempat ini. Jika tidak, dia akan menjadi bagian dari permainan gelap Ki Santet yang tak berujung. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana caranya menghadapi kekuatan yang begitu besar dan mengerikan? Saat itu, di tengah ketegangan yang semakin mencekam, Arif mendengar suara aneh dari dalam dirinya. Sebuah bisikan, hampir seperti sebuah panggilan dari dalam jiwanya sendiri. Bangkitlah, Arif. Jangan biarkan dirimu menjadi budak ketakutan. Suara bisikan itu datang lagi. Lebih jelas kali ini. Arif merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin ia berusaha mendengarkan bisikan itu, semakin besar keinginannya untuk bangkit. Sesuatu dalam dirinya memberontak, menginginkan kebebasan. Bangkit, Arif. Suara itu terdengar lebih keras, lebih tegas. Kamu bukan orang yang lemah. Gunakan kekuatanmu. Tiba-tiba, seluruh tubuh Arif terasa hangat, dan ada energi yang mengalir deras di dalam dirinya. Rasa takut yang selama ini menguasai dirinya mulai memudar, digantikan oleh sebuah keberanian yang kuat. Ia mulai merasakan bahwa bukan hanya Raden Prabowo yang memiliki kekuatan untuk melawan Ki Santet, tetapi ia sendiri juga memiliki potensi yang tak ia ketahui sebelumnya. Sementara itu, Ki Santet terus berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang mengerikan. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku, Prabowo? Kamu terlalu lama bersembunyi.
Sekarang saatnya aku yang menguasai dunia ini. Raden Prabowo berdiri dengan tegap. Tangannya terangkat tinggi, memancarkan cahaya putih yang begitu terang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, Ki Santet. Kekuatanmu sudah melebihi batas. Saatnya kamu dihentikan selamanya. Ki Santet hanya tertawa. Namun tawa itu terdengar semakin tidak wajar, seolah ada sesuatu yang terpendam dalam suaranya. Kamu pikir ini hanya tentang kekuatan? Kamu tidak tahu apa yang telah aku lakukan untuk menguasai dunia ini, Prabowo. Aku sudah terlalu jauh, dan sekarang, Arif adalah bagian dari permainan ini. Arif merasa tubuhnya bergetar. Namun kali ini bukan karena ketakutan. Ada dorongan dalam dirinya untuk bergerak, untuk melawan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan langkah yang mantap, ia berdiri dan menatap langsung ke arah Ki Santet. Ki Santet, kata Arif, suaranya kini tidak lagi terengah-engah. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tetapi aku tidak akan menyerah pada permainan jahat ini. Ki Santet menoleh, tatapannya penuh dengan keheranan. Oh, jadi, kamu mulai berbicara? Kamu pikir kamu bisa menghadapiku begitu saja? Arif merasa ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat mulai terbangun dari dalam dirinya. Aku mungkin tidak tahu sepenuhnya siapa diriku, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkanmu menguasai dunia ini. Dan aku akan melawanmu. Raden Prabowo menatap Arif dengan rasa hormat yang mendalam. Kamu sudah bangkit, Arif. Kini, saatnya kita bekerja sama. Dengan kata-kata itu, cahaya yang dipancarkan oleh Raden Prabowo semakin terang, memancar seperti sinar matahari yang menembus kegelapan. Sementara itu, Ki Santet mulai melangkah maju, energi gelap yang kuat mengalir dari tubuhnya, menciptakan angin kencang yang mengacak-acak ruangan. Apa yang kamu lakukan, Prabowo? Ini tak akan mengubah apapun. Aku akan menghancurkanmu dan semua yang ada di sini, teriak Ki Santet. Suaranya kini penuh dengan amarah yang tak terkendali. Namun, Arif tidak merasa takut lagi. Sebaliknya, ia merasakan energi yang kuat mengalir melalui telapak tangannya, mengarah langsung ke Ki Santet. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya, dan sebuah gelombang cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, membentur energi gelap yang diciptakan oleh Ki Santet. Ketika kedua kekuatan itu saling bertabrakan, sebuah ledakan keras mengguncang seluruh rumah. Suara gemuruh terdengar begitu dahsyat, menggetarkan dinding dan langit-langit rumah tua itu. Arif merasakan tubuhnya hampir terlempar ke belakang, namun ia tetap berusaha untuk bertahan. Ia tidak bisa menyerah. Raden Prabowo bergerak cepat, mengarahkan energi cahaya miliknya untuk mendukung Arif. Kamu bisa melakukannya, Arif. Bersama-sama kita akan mengalahkan Ki Santet. Mata Arif terbuka lebar saat ia merasakan energi tersebut mengalir semakin kuat. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa cahaya yang ia keluarkan bukan hanya dari tubuhnya, melainkan berasal dari dalam jiwanya. Ada kekuatan yang tersembunyi, sebuah potensi yang ia tidak tahu ada dalam dirinya. Kekuatan itu bukanlah hasil dari ilmu hitam, bukan dari dukun atau mantra-mantra gelap. Ini adalah kekuatan yang lahir dari hati yang tulus, dari kemauan untuk melawan kegelapan. Dengan kekuatan yang semakin besar, Arif memfokuskan energi itu, mengarahkannya langsung ke Ki Santet. Inilah akhirmu, teriak Arif dengan suara yang penuh keyakinan. Ki Santet mencoba untuk melawan, tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa kekuatan gelapnya mulai tergerus oleh cahaya yang dikeluarkan Arif dan Raden Prabowo. Kegelapan itu mulai pudar, dan Ki Santet, yang semakin rapuh, berteriak kesakitan. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Aku tidak akan kalah. Namun, kekuatan gelap itu tidak bisa lagi bertahan. Cahaya yang dikeluarkan Arif semakin terang, semakin murni, menembus setiap celah kegelapan yang ada. Dalam sekejap, tubuh Ki Santet hancur menjadi asap gelap yang menghilang ke udara, meninggalkan hanya kesunyian yang mendalam. Segala sesuatu menjadi sunyi seketika. Rumah tua itu yang tadinya dipenuhi dengan hawa gelap, kini terasa lebih ringan. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti, kini mulai sirna.
Arif terjatuh ke lututnya. Napasnya terengah-engah. Raden Prabowo mendekat, memberikan senyuman yang penuh rasa bangga. "Lihatlah, Arif," kata Raden Prabowo lembut. "Kamu telah mengalahkan Ki Santet. Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Arif menatap langit-langit rumah yang kini terasa lebih terang. "Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi aku merasa seperti beban yang sangat berat telah terangkat dari bahuku." Raden Prabowo tersenyum dan mengangguk. "Kamu tidak hanya mengalahkan Ki Santet. Kamu juga menemukan potensi dalam dirimu yang selama ini terkubur. Itu adalah kekuatan sejati." Tiba-tiba, Arif teringat sesuatu. "Tapi, rumah ini? Apa yang terjadi dengan rumah ini?" Raden Prabowo menatap rumah itu dengan wajah serius. "Sekarang, Ki Santet telah pergi. Rumah ini tidak akan lagi menjadi tempat terkutuk. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Dunia ini masih penuh dengan kegelapan yang perlu diberantas." Arif mengangguk, menyadari bahwa meskipun Ki Santet telah dikalahkan, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dunia ini mungkin tidak akan pernah bebas dari kegelapan sepenuhnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi orang yang takut menghadapi apapun. Di luar rumah, langit mulai cerah. Seperti sebuah tanda bahwa kekuatan terang kini mulai menguasai dunia ini. Arif, dengan kekuatan barunya, bersiap untuk perjalanan yang lebih panjang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah kekalahan Ki Santet, rumah tua yang dahulu terkutuk itu kini tampak berbeda. Kegelapan yang selama ini menyelimuti tempat itu seolah-olah telah sirna. Udara yang sebelumnya dingin dan menekan kini terasa segar. Arif, yang masih duduk lemas di lantai, merasa seolah-olah baru saja bangkit dari sebuah mimpi buruk. Namun, meskipun Ki Santet telah lenyap, ia tahu bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Raden Prabowo berdiri di sampingnya, menatap ke arah langit yang mulai memerah, tanda-tanda matahari akan terbit. Ki Santet bukanlah satu-satunya entitas gelap yang ada di dunia ini. "Masih banyak hal yang harus kamu pelajari, Arif," katanya dengan suara penuh makna. Arif mengangguk perlahan. "Aku tahu, tapi aku tidak mengerti. Mengapa aku? Mengapa aku yang harus melawan semua ini?" Raden Prabowo memandangnya dengan tatapan yang bijak. "Kamu memiliki darah yang kuat dalam dirimu, Arif. Darah yang menghubungkanmu dengan kekuatan kuno. Dulu, leluhurmu adalah para penjaga cahaya, yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka melawan kegelapan yang seperti Ki Santet ini." Arif terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. "Aku tidak tahu tentang hal itu. Aku tidak tahu siapa diriku yang sebenarnya." "Sekarang kamu tahu, Arif," jawab Raden Prabowo. "Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang hanya diwariskan. Kekuatan itu ada dalam dirimu, dan itu muncul ketika dunia membutuhkanmu. Kamu adalah penjaga cahaya yang terlupakan, dan tugasmu belum selesai." Arif merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tugasnya belum selesai? Apa maksudnya itu? Bukankah kekuatan Ki Santet sudah dihancurkan? Mengapa ia merasa seolah ada beban yang lebih berat menanti di depannya? "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Arif. Suaranya sedikit gemetar meskipun ia berusaha tetap tegar. Raden Prabowo mengangkat tangan dan mengarahkannya keluar rumah, menuju hutan yang gelap di belakangnya. Di dunia ini ada banyak pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain, dunia gaib. Setiap pintu memiliki penjaga dan kekuatan yang berbeda-beda. Ki Santet adalah salah satu dari penjaga pintu yang terkutuk. Namun, ada banyak lagi entitas jahat yang terlepas dari dunia mereka dan masuk ke dunia kita. Arif mengikuti arah pandang Raden Prabowo, memandangi hutan yang lebat dan penuh dengan kegelapan. Meski pagi sudah mulai datang, suasana di hutan itu tetap terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap pepohonan yang tinggi. "Pintu yang pertama sudah tertutup," lanjut Raden Prabowo. "Namun, masih banyak pintu lain yang harus kamu jaga. Mereka yang sudah terlepas akan mencari jalan untuk masuk kembali ke dunia ini,
dan tugasmu adalah menutup mereka. Kamu harus berjalan untuk menemui mereka, Arif, dan menuntaskan apa yang telah dimulai. Arif merasa bingung, tapi sekaligus ada rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seorang pemuda desa yang tak tahu apa-apa. Raden Prabowo tersenyum lembut. Itulah yang membuatmu kuat, Arif. Kamu bukan pahlawan yang dilahirkan untuk berperang. Kamu adalah seseorang yang memilih untuk bertindak ketika dunia membutuhkanmu. Tidak ada yang bisa memprediksi jalannya, tetapi yang terpenting adalah kamu berani melangkah. Mata Arif menyipit, mencerna kata-kata itu. Ia tidak merasa seperti seseorang yang luar biasa. Ia hanyalah orang biasa yang tidak pernah berurusan dengan dunia gaib atau kekuatan seperti ini. Namun, perasaan yang baru saja ia alami, kekuatan yang mengalir dalam dirinya, yang membuatnya bisa melawan Kisantet, memberikan keyakinan baru. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami. Raden Prabowo melangkah maju, berbalik arah dan menatap Arif dengan serius. Kamu akan pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh, tempat-tempat yang lebih gelap. Kamu akan menemui makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat dari Kisantet. Tetapi, ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian. Cahaya akan selalu bersamamu, asalkan kamu tetap menjaga hati dan pikiranmu. Arif mengangguk, meski masih merasa ragu. Aku akan berusaha, Prabowo. Aku akan berjuang. Raden Prabowo mengangguk, memberikan apresiasi kepada Arif. Itu yang harus kamu lakukan. Sekarang, pergilah. Jalanmu masih panjang, Arif. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu. Jadilah penerang bagi mereka yang membutuhkan. Dengan langkah yang tegas, Arif mulai melangkah keluar dari rumah tua itu, memasuki hutan yang gelap. Setiap langkahnya terasa berat, namun dalam dirinya ada tekad yang menguat. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dunia ini penuh dengan kegelapan yang belum terungkap, dan kini, ia memiliki peran untuk menuntaskan misteri itu. Di belakangnya, Raden Prabowo berdiri diam, menatap langkah Arif yang semakin menjauh. Semoga kamu bisa mengatasi semuanya, Arif. Semoga cahaya dalam dirimu tidak padam. Setelah beberapa langkah, Arif berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, memandang rumah tua yang kini tampak sunyi. Sebuah perasaan berat menghampirinya. Semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir seolah-olah sebuah mimpi yang tak pernah berakhir. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, ia harus melanjutkan perjalanan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia yang lebih besar. Dengan tekad yang baru, Arif kembali melangkah, memasuki hutan yang gelap dengan hati yang penuh harapan. Cahaya yang ada di dalam dirinya kini menjadi obor yang menuntunnya, memberi petunjuk untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Perjalanan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah takdir yang telah lama menunggunya. Arif tidak lagi takut. Kegelapan bisa datang dari mana saja, tetapi ia telah menemukan kekuatan untuk melawannya. Kini, ia akan menjadi penjaga yang tak pernah lelah, membasmi segala bentuk kejahatan yang mengancam kedamaian dunia. Dan di sepanjang perjalanan itu, Arif tahu bahwa setiap langkahnya akan membawa dampak pada kehidupan banyak orang. Sebagai penjaga cahaya, ia akan terus berjalan, tanpa ragu, menghadapi segala macam kegelapan, hingga akhirnya kebenaran dan keadilan menang. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan Arif baru saja dimulai.